Baik, kembali lagi bersama saya Manuel Makandaton dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan cybercrime atau kejahatan-kejahatan pada dunia IT di dunia maya. Cybercrime, istilah tersebut belakangan kerap terdengar seiring dengan perkembangan dunia digital. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya merupakan salah satu dampak negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak digunakan. Agar semakin mengenal, berikut merupakan ulasan lengkap tentang cybercrime dan contoh serta jenis-jenis kejahatan cybercrime yang banyak ditemukan. Pengertian: menurut Organization of European Community Development, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang bisa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kencangnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin banyak. Contoh kejahatan cybercrime. Berikut ini merupakan contoh kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia maupun dunia. Memasukkan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada para publik figur atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Contohnya seperti kita memanipulasi data seseorang atau membuat akun Facebook nama seseorang dan kita membuat atau menyalahgunakan akun tersebut. Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun cloningan, termasuk biasanya akan semakin cepat mendapat korban. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu. Jadi jangan mudah percaya ya jika Anda dihubungi seseorang yang mengaku sedang membutuhkan bantuan. Fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membayar sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Jenis cybercrime. Yang pertama, pencurian data. Aktivitas cybercrime yang saat ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, cyberterorisme. Cyberteroris merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterorisme kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Hacking atau yang biasa kita sebut hacker. Jenis cybercrime berikut adalah hacking atau hacker. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional, biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Contohnya kita menghack suatu menghack Facebook teman kita, kerabat kita demi kepentingan tertentu. Jika pemilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk karena ada pula hacking positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Misalnya seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan seorang buronan atau hacker yang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberantas aktivitas ilegal di ranah digital. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carrier atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanja secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri.
Sementara untuk pengguna di Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar, seiring masih minimnya pengguna kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. Defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Cybersquatting. Istilah cybersquatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar memang pasalnya tindakan penyemprotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Cyber typesquatting. Hampir mirip dengan cybersquatting, tindakan cyber typosquatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Salah satu tujuan dari cyber typesquatting adalah untuk menjatuhkan citra baik dari brand bersangkutan dengan cara melakukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal yang melanggar undang-undang. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak yang diperhatikan. Pasalnya aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime diantaranya adalah video porno, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkotika, dan lain sebagainya. Malware. Seperti yang sudah kami jelaskan di dalam artikel tentang bahaya malware, Anda harus lebih waspada jika tidak ingin komputer atau website mengalami kendala secara umum. Malware terdiri dari beragam jenis. Ada virus, Trojan horse, adware worm, cross-sell hijacker, dan lain sebagainya. Metode cybercrime yang pertama sniping, destructive device, password cracker, distribute denial of attack, spoofing atau yang bisa disebut DDoS. Cara penanggulangan yang pertama membuat undang-undang, membentuk lembaga penanganan khusus, yang ketiga memperkuat sistem. Kesimpulan, itulah penjelasan singkat tentang pengertian cybercrime, jenis-jenis kejahatan, hingga cara penanggulangannya. Saat ini aktivitas cybercrime memang meningkat pesat jika dibandingkan beberapa tahun lalu ketika internet belum memiliki banyak pengguna. Dengan mengetahui informasi di atas, semoga kita lebih waspada sehingga kejahatan yang terjadi di dunia maya tidak menimpa kita dan siapapun. Sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.